Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sofia Nurmatulia dengan NIM 24202045. Di sini saya akan membawakan cerita tentang pemberontakan PKI di Madiun. Setelah Indonesia merdeka, permasalahan tidak lagi datang dari pihak eksternal atau penjajah, melainkan justru muncul dari golongan internal, yaitu rakyat Indonesia sendiri. Salah satunya adalah pemberontakan PKI Madiun pada tahun 1948. Pemberontakan ini merupakan bentuk pemberontakan terhadap pemerintah Indonesia yang saat itu dipimpin oleh Presiden Soekarno. Peristiwa ini merupakan puncak dari konflik yang telah berlangsung lama antara pemerintah Indonesia dengan kelompok-kelompok oposisi sayap kiri, terutama Front Demokrasi Rakyat atau FDR. FDR terdiri dari PKI, Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia atau SOPSI, dan Pemuda Sosialis Indonesia atau PESINDO. Peristiwa ini terjadi dilatar belakangi oleh beberapa faktor. Faktor pertama adalah jatuhnya Kabinet Amir Syarifuddin. Kabinet Amir Syarifuddin jatuh dikarenakan ditandatanganinya Perjanjian Renville. Perjanjian ini disebut sangat merugikan negara Indonesia. Pasalnya, dalam perjanjian ini hanya Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera yang diakui Belanda sebagai wilayah Indonesia. Amir Syarifuddin yang saat itu menjabat sebagai Perdana Menteri Indonesia membubuhkan tanda tangannya dalam perjanjian itu sebagai wakil Indonesia. Hasil perundingan yang justru banyak merugikan pihak Indonesia membuat kekuasaan politik Amir Syarifuddin semakin melemah. Akibatnya, kabinet pimpinan Amir Syarifuddin jatuh dan kemudian digantikan oleh kabinet Hatta. Setelah tidak lagi menjadi Perdana Menteri, Amir membentuk Front Demokrasi Rakyat yang kemudian bekerja sama dengan organisasi berpaham kiri seperti PKI, Barisan Tani Indonesia, Pemuda Sosialis Indonesia, dan lain sebagainya. Faktor kedua adalah kedekatan Amir Syarifuddin dengan tokoh PKI, yaitu Paul Musote alias Muso Manowar alias Manowar Muso atau lebih dikenal dengan hanya Muso. Mereka berdua bekerja sama untuk menyebarkan ideologi komunisme di Indonesia hingga akhirnya tercetuslah pemberontakan PKI di Madiun. Faktor ketiga adalah adanya propaganda yang ditujukan kepada Perdana Menteri selanjutnya yakni Hatta. Kabinet Hatta membuat program kebijakan rekonstruksi dan rekonsiliasi atau RERA untuk mengembalikan 100.000 tentara menjadi rakyat biasa dengan alasan penghematan anggaran. Pemberontakan PKI Madiun memiliki beberapa tujuan. Tujuan utamanya tentu saja untuk menggulingkan pemerintah Indonesia. Selain itu, pemberontakan ini juga bertujuan untuk membentuk negara Republik Indonesia Soviet, lalu mengganti dasar negara Pancasila dengan komunisme, dan mengajak petani serta buruh untuk melakukan pemberontakan. Kronologi peristiwa ini dimulai dengan kedatangan Muso yang kembali dari Moskwa pada awal September 1948. Setelah kembali, Muso segera memimpin PKI dan menuntut agar perundingan pengakuan kedaulatan Republik Indonesia dengan Belanda dihentikan, serta mengusulkan hubungan intensif dengan Rusia. Pada Sabtu dini hari, pukul 3 pagi waktu Indonesia Barat, tanggal 18 September 1948, pemberontakan PKI mulai meletus di Madiun. Pemimpin mereka, Manowar Muso, memproklamasikan berdirinya Negara Republik Soviet Indonesia. Peristiwa ini merupakan aksi kudeta dan separatisme terang-terangan pertama terhadap Republik Indonesia yang masih berusia 3 tahun. Ironisnya, saat itu bangsa Indonesia tengah berjuang melawan Belanda yang berusaha kembali menjajah negara ini. Para pendukung PKI mulai turun ke jalan-jalan. Mereka datang dari berbagai arah dengan membawa senapan, kelewang, arit, pentungan, dan beragam senjata lainnya. Masa tersebut mulai merebut berbagai kantor strategis, seperti kantor pemerintah, kabupaten atau kecamatan atau kelurahan, kantor kejaksaan, dan bahkan markas polisi, markas distrik militer, serta depo militer. Sebenarnya, pemberontakan ini tidak hanya terjadi di Madiun, tetapi juga meliputi daerah lain. Di antaranya adalah Magetan, Ponorogo, Pacitan, Trenggalek, Ngawi, Purwantoro, Sukoharjo, Wonogiri, Blora, Pati, Cepu, dan Kudus. Dalam waktu relatif singkat, Laskar Merah berhasil menduduki semua kabupaten atau kota tersebut. Mereka kemudian melakukan aksi berikutnya, yakni pembunuhan massal. Semua tokoh masyarakat yang dicap anti komunis ditangkap oleh mereka. Sasarannya adalah para bupati, patih, wedana, kepala kepolisian, jaksa, guru, dan pemuka organisasi masyarakat beserta bawahannya. Mereka juga menyasar kalangan kiai, ustadz, dan santri. Di sisi lain, Presiden Soekarno dan para pemimpin pemerintahan lainnya seperti Hatta dan Nasution memutuskan untuk mengambil tindakan tegas. Soekarno mengangkat Kolonel Sungkono sebagai Gubernur Militer Daerah Istimewa Jawa Timur. Sementara Kolonel Nasution diperintahkan untuk memimpin operasi penumpasan pemberontakan yang dimulai pada 20 September 1948.
Pasukan pemerintah, terutama divisi Siliwangi, bergerak menuju Madiun dan mulai menggempur kekuatan PKI yang berjumlah sekitar 5-10 ribu tentara. Ketika terdesak, para pemberontak mulai melakukan pembunuhan terhadap pejabat pemerintahan dan pemimpin Masyumi serta PNI. Pada 30 September 1948, pasukan pemerintah berhasil merebut kembali kota Madiun. Pemberontakan ini kemudian mereda setelah sejumlah pimpinan PKI ditangkap atau melarikan diri. Musuh yang berusaha melarikan diri dari tahanan akhirnya tewas pada 31 Oktober 1948. Sementara Amir Syarifuddin beserta para pemimpin PKI lainnya ditangkap pada 1 Desember dan dieksekusi. Operasi penumpasan pemberontakan ini diakhiri pada bulan Desember 1948. Meskipun beberapa oknum yang terlibat belum sempat diadili karena adanya agresi militer Belanda. Sekian cerita tentang pemberontakan PKI di Madiun dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.